Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas kembali One Out chapter 100. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 100 ini berjudul Supremasi. Di awal chapter diperlihatkan sang pemilik klub sedang menghisap rokok filternya sambil berkata, hanya satu run itu tidaklah masalah. Itu karena Tokuchi akan jatuh dalam kebangkrutan bagaimanapun caranya. Lalu sang pria tua berkacamata menimpali sambil tersenyum. Itu tidaklah benar, satu run tadi mempunyai efek yang besar. Sang pemilik klub pun bingung. Lalu sang pria tua itu langsung melanjutkan perkataannya. Jika kamu menghitung itu, kamu akan mengerti. Untuk membuat ini lebih mudah dimengerti, pertama-tama hitung gaji Tokuchi sekarang dalam pertandingan ini dengan 20 kali lipat kontrak One Outs. Dan setelah babak kedua, si pitcher mendapatkan 6 out dan kecolongan 1 run, yang artinya itu mendapatkan 600 juta dan kehilangan 1 miliar. Lalu para pemukul, mereka mendapatkan 2 out dan mencetak 1 run, yang artinya mereka kehilangan 666,66 juta dan mendapatkan 1 miliar dari 1 run itu. Meskipun dengan harga taruhan 20 kali lipat, Tokuchi belum kehilangan 700 juta. Ketika dia mendapatkan beberapa miliar, itu jauh sekali untuk Tokuchi mengalami kerugian. Sang pemilik klub pun tertawa kecil dan berkata, tidak peduli apapun yang kau katakan, dia pasti akan rugi. Permainan baru saja akan dimulai dan setelah ini dia pasti akan terlilit hutang. Sang pria tua itu langsung menimpalinya. Tapi aku tidak berpikir bahwa Tokuchi akan mudah dikalahkan dan kau melupakan sesuatu yang sangat penting tentang kontrak itu. Hal yang sangat penting dalam kontrak baru One Outs ini, yaitu pemain yang menjadi starting hanya perlu 5 babak untuk bermain. Dengan kata lain, setelah babak kelima, Kurai dan Genzo akan kembali ke bangku cadangan. Dan sekarang babak kedua pun sudah selesai. Ini hampir berakhir. Ini hanya menunggu 3 babak lagi. Sebagai pemukul, mereka hanya perlu memukul sekali di setiap babak. Dan sebagai pitcher hanya membutuhkan 3 atau lebih lemparan di setiap babaknya. Walaupun Tokuchi kelelahan untuk berpikir melewati 3 babak ini, itu terasa mudah. Idealnya jika bisa mengejar skor dan mendapatkan 9 outs, perhitungan ini jadi begini. Pitcher berarti akan mendapatkan 15 out dan kecolongan 1 poin, berarti mendapatkan 1,5 miliar dan kehilangan 1 miliar. Lalu untuk pemukul mendapatkan 5 out dan 1 runner, itu artinya mereka kehilangan 1,66 miliar dan mendapatkan 1 miliar. Meskipun Tokuchi mengalami kerugian, tapi dia tidak rugi-rugi amat. Bahkan jika Tokuchi dapat melempar sampai babak ke-6, dia tidak akan rugi. Sang pemilik klub yang mendengar penjelasan si Pak Tua itu langsung bad mood dan berkata, perhitungan yang buruk. Dengan Tokuchi dan Kurai, mereka tidak akan tahan sampai babak kelima. Panel kembali ke tengah lapangan, di mana terlihat Tokuchi sedang melempar dengan sisa staminanya yang buruk itu. Dia masih bisa mendapatkan strikeout berturut-turut. Di babak ketiga ini, Tokuchi menghentikan Kurai melempar dan mengeluarkan satu persatu pemukul, dan dia dapat menahan para pemukul fingers itu lagi. Sang pemilik klub pun mulai panik dengan keadaan sekarang. Lalu terlihat Imai sedang berbicara kepada Nakane di ruang ganti. Hei, Nakabayashi melempar bagus hari ini. Line up pemukul bawah kita sangatlah sampah. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Genzo yang mendengar hal itu pun hanya terdiam dan merenung. Di tengah lapangan, Nakabayashi pun bersiap-siap untuk lemparan selanjutnya. Tapi setelah lemparannya tadi dipukul oleh Tokuchi, dia masih merasa terguncang, overthinking dan keadaan mentalnya tidak stabil. Lalu Nakabayashi pun mengambil ancang-ancang dan mulai melempar. Lemparan pertamanya langsung dipukul dengan mudah oleh Kojima. Bola mengarah ke tengah lapangan. Setelah itu, para pemukul berikutnya pun dapat memukul lemparan Nakabayashi berturut-turut dengan mudah. Dan sekarang adalah pemukul keempat. Dengan kondisi tidak ada outs, Laikon telah melakukan 5 pukulan berturut-turut dan mencetak 3 run dalam sekejap mata.
Dan sekarang momentum Lycons pun terus berlanjut. Runner berada di base pertama dan ketiga. Lalu pemukul berikutnya adalah Genzo. Melihat hal itu, si pria tua berkacamata merasa girang dan berkata kepada sang pemilik klub, "Bagaimana dengan ini?" Bahkan sekarang momentum bergeser ke arah Lycons. Lalu sang pemilik klub pun berkata, "Aku tidak peduli dengan alur pertandingan ataupun momentum. Aku hanya peduli dengan kontrak one out itu." Di tengah lapangan, Genzo pun bersiap-siap untuk memukul. Dan dia terus memikirkan apa yang dikatakan Tokuchi sebelumnya. Dia yang tidak bisa mencari jalan untuk menang, dia akan menjadi underdog yang sebenarnya. Genzo pun menyemangati dirinya sendiri sambil berkata, "Aku bisa, aku pasti bisa." Lalu Nakabayashi pun mengambil ancang-ancang untuk melempar, dan lemparannya pun dilesatkan. Tapi sayang sekali, di lemparan pertama ini Genzo tidak dapat memukulnya dan terjadilah strike. Timing memukul yang sangat buruk ditunjukkan oleh Genzo dalam melawan slow ball. Genzo yang masih panik pun terus bergumam, "Aku bisa, aku bisa, aku bisa." Lalu Nakabayashi pun bersiap-siap untuk lemparan keduanya, dan bola pun dilesatkan. Dan kali ini Genzo berhasil memukul bola tersebut. Tapi sayang sekali, pukulannya tepat mengarah ke sarung tangan Nakabayashi, dan Genzo pun langsung out. Pemukul berikutnya adalah Kurai. Dia dengan mudah dapat dibuat strike out oleh Nakabayashi. Lalu pemukul selanjutnya adalah Tokuchi. Dia malah tidak menggerakkan tongkat pukulnya sama sekali dan hanya membiarkan bola-bola itu lewat yang membuatnya strike out. Lycons mendapatkan 5 pukulan berturut-turut dengan tidak ada outs dan mencetak 3 run. Tapi 3 pemukul terbawah mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah babak ketiga selesai, skor sementara adalah 4-1. Lycons yang memasuki babak keempat sekarang memimpin dengan 3 poin. Lalu sang pria tua yang melihat itu pun bertepuk tangan untuk mengapresiasi anggota tim. Lalu sang pria berkacamata hitam berkata, momentum ini adalah hal yang menyeramkan ya. Hei pria tua, kau pasti berpikir kalau momentum ini bagus untuk Lycons kan? Tapi untuk kontrak one out ini adalah momentum yang buruk. Sang pria tua pun bingung. Lalu si pria berkacamata hitam melanjutkan perkataannya. Pikirkan tentang ini. Di babak tadi mereka mendapatkan 5 pukulan berturut-turut. Secara serentak 8 pemukul bermain di babak tadi. Dengan kata lain, line up pemukul terbawah akan mendapatkan kesempatan 2 kali memukul. Tapi peluang untuk mendapatkan pukulan yang ketiga juga meningkat dengan pesat. Si Pak Tua pun kaget mendengar penjelasan itu karena baru menyadarinya. Lalu si pria berkacamata hitam melanjutkan penjelasannya. Jika dari mereka out, yaitu Tokuchi, Genzo, dan Kurai, itu akan minus 1 miliar. Jika mereka bertiga memukul lagi, itu akan menjadi penghalang yang besar untuk Tokuchi. Lalu panel kembali ke tengah lapangan di mana babak keempat sedang berjalan. Di babak keempat ini, Fingers yang akan menyerang dan Tokuchi pun menghentikan Kurai lagi untuk melempar. Kondisi saat ini adalah 1 outs dan runner berada di base kedua. Pemukul Fingers saat ini adalah Kitauji. Dengan kondisi 1-2, Tokuchi pun merasa terpojok. Lalu Tokuchi pun bersiap-siap untuk lemparan keempatnya. Lemparan Tokuchi pun dilesatkan dan mengarah tepat ke tengah. Tapi tanpa disangka-sangka, Kitauji pun berhasil memukul lemparan Tokuchi itu. Lalu bola itu melambung pelan di udara. Pukulan itu pun tidak memberikan kesempatan untuk pelari di base kedua untuk berlari. Dan itu adalah yang Tokuchi inginkan. Lalu Ideguchi yang sudah tenang karena itu pukulan yang mudah pun menjadi panik kembali karena melihat Genzo yang hanya berdiri bengong tanpa melihat kalau bola itu mengarah ke arahnya. Genzo pun panik, kaget lalu membiarkan bola itu jatuh ke tanah. Ideguchi panik bukan main. Runner di base kedua pun berlari melewati base ketiga lalu mencapai home dan mencetak skor. Kesalahan Genzo ini menghasilkan 1 poin untuk Fingers. Lalu sang pemilik klub yang melihat kebodohan Genzo itu pun langsung tertawa dengan lebar. Dan chapter 100 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter ke-100. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.